Di perang Uhud, Nabi SAW sempat melihat ada orang juga yang sangat menyusahkan kaum muslimin. Maka, tapi tidak disebutkan namanya dalam buku ini ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, panggilkan Zubair, suruh Zubair yang hadapin orang ini. Jadi selalu saja kalau ada orang yang sulit untuk dihadapin, maka Nabi SAW memilih siapa yang paling berani di antara sahabat, dan itu adalah Zubair radhiyallahu anhu. Dipanggil Zubair, maka Nabi SAW mengatakan, wahai Zubair, selesaikan urusan orang ini. Zubair nggak pakai nunggu, langsung memicu kudanya menyerang ke arah orang itu. Dan pada saat Zubair melihat orang itu dari belakang, Zubair naik berdiri di atas kudanya lagi jalan, dia berdiri, diloncatin orang itu. Gitu kan? Dalam riwayatnya dikatakan naik ke atas sebuah bukit kecil, dia kudanya lagi lari, dia loncat di atas bukit. Kemudian orang itu di bawah bukit diloncatin sama Zubair sehingga orang itu jatuh ke tanah, kemudian dibunuh oleh Zubair radhiyallahu anhu. Jadi memang kiprah yang luar biasa dalam kancah peperangan. Ini yang disebutkan di dalam masalah Uhud, dan ada yang sempat dibunuh oleh Zubair, dan ada juga peran Zubair bersama dengan Abu Bakar setelah selesai perang Uhud. Tentu di perang Uhud tentu ada kisah sendiri ya, di mana pada saat 43 sahabat Nabi yang turun tidak mengikuti perintah Nabi dari gunung pemanah sehingga tinggal 7 orang, dan akhirnya dibunuh oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada saat itu. Kan muslimin sempat terkalahkan ya, di fase peperangan kedua. Nah sampai sahabat dan Nabi SAW terdesak ke gunung Uhud gitu kan. Dan kita sudah sebutkan perannya Talha bin Ubaidillah pada saat membela Nabi SAW di perang Uhud gitu kan. Bagaimana beliau membela Nabi SAW sampai badannya penuh dengan sabetan-sabetan pedang dan dia sempat pingsan, tapi dia menolong Nabi SAW. Sampai Abu Bakar mengatakan, kalau saya mengingat Uhud maka saya selalu mengingat Talha bin Ubaidillah, karena dia memang dia yang punya peran pada saat itu. Sudah kita bahas yang lalu ya. Zubair bin Awam juga punya peran sendiri di perang Uhud. Waktu kaum muslimin sudah terkalahkan, maka Nabi SAW mengeluarkan instruksi. Instruksi ini adalah semua mujahidin yang ada di situ, yang sempat hadir di kancah peperangan, mau yang luka, pokoknya masih hidup, naik kembali ke tunggangan masing-masing, memegang senjata masing-masing, lalu mengejar Quraisy. Suruh kejar tuh pasukan Quraisy. Pasukan itu saja suruh nyerang, bukan ditambah pasukan baru. Nabi SAW tidak menyuruh menambah sahabat baru. Beberapa riwayat menyebutkan Nabi SAW mengajak seluruh mujahidin pulang ke Madinah. Begitu masuk Madinah mereka minum air, lalu kemudian Nabi SAW mengatakan instruksinya, semua yang hadir di Uhud jangan masuk ke rumahnya sampai sudah menyerang kembali Quraisy, naik ke tunggangnya perang kembali gitu kan. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ada, siapa di antara kalian yang mau mendahului pasukan ini? Karena kalau itu pasukan ada 600 lebih orang jumlahnya kan. Karena di perang Uhud kan jumlah sahabat Nabi dan Nabi SAW 700 orang gitu kan. Tadinya 1000 tapi 300 orang keluar, orang-orang munafik dia keluar dari pasukan. Sisa 700. Nah 700 ini ada yang terbunuh beberapa orang, kurang lebih di bawah 100 jumlahnya yang terbunuh ya, yang mati syahid di Uhud. Tapi yang jelas ada sekitar 600 orang lagi. Nabi SAW menyuruh mereka menyerang kembali orang Quraisy, tetapi Nabi ingin pasukan inti nanti begitu tiba di lokasi sudah ada yang dahulu di sana, dan ini butuh orang-orang yang sangat pemberani. Berapa orang saja mereka harus dahulu ke sana. Kata Nabi SAW, siapa yang mendahului kami ke sana? Maka berkumpullah 70 orang dari sahabat Nabi yang dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mereka lah yang mengatakan kami ya Rasulullah. Maka Abu Bakar dan Zubair berdua di depan pasukan itu, lalu 70 orang itu pergi. Pasukan inti Nabi SAW yang 500 lebih ini lagi jalan dari belakang menyusul. Subhanallah, strategi perang Nabi ini berhasil. Orang-orang Quraisy waktu mendengarkan dari mata-mata mereka ternyata Nabi Muhammad SAW keluar lagi dari Madinah dan menyerang dari belakang, mereka kaget. Tidak pernah dalam sejarah peperangan di saat itu ada pasukan kalah, bahkan mungkin sekarang ada pasukan kalah kemudian masih bisa menyerang lagi. Bayangkan kalau orang luka, orang capek, ada orang ketakutan gitu kan, terus pulang ke kotanya, masuk ke Madinah, sudah lihat istrinya, lihat anaknya, mungkin sudah bisa bersatu, tapi tiba-tiba disuruh berperang lagi. Itu nggak gampang, tapi berhasil. Sahabat-sahabat semuanya pergi. Waktu Quraisy mengetahui hal tersebut, sementara jumlah mereka 2.900 sekian orang, mereka kaget dengan tersebut. Lalu kemudian mereka mengatakan, pasti Muhammad punya pasukan ekstra, maka daripada kemenangan kita yang sudah kita dapatkan diubah menjadi kekalahan, tidak usah kita kembali. Akhirnya mereka meninggalkan
kota, terus melanjutkan menuju ke Mekah. Maka disebutkan bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam riwayat kepada Urwa anaknya Zubair, dan ini ponakannya Aisyah karena Urwa anaknya Asma binti Abi Bakar, jadi ponakannya Aisyah. Aisyah berkata kepada Urwa, wahai ponakanku, dua orang tuamu Zubair dan Abu Bakar termasuk yang telah turun firman Allah pada mereka berdua. Surah Al-Imran ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Al-ayat. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapatkan luka pada perang Uhud. Jadi firman Allah ini turun kepada Zubair dan Abu Bakar, dan ini sebuah fadilah tentunya. Ini sebuah fadilah, dan ini tidak dilakukan atau tidak didapatkan oleh semua orang gitu. Akhirnya karena perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala juga turunkan surah Al-Imran 174, dua ayat setelahnya, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Al-ayat. Maka pada saat orang-orang Quraisy tidak berani menyerang mereka, tidak berani menghadapan dengan mereka, maka mereka pun kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapatkan bencana apapun dan mereka mendapatkan pahala dan nama baiknya ya kaum muslimin kembali. Ini kurang lebih yang berhubungan dengan masalah perang Uhud. Kita pindah ke perang Khandaq. Dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika perang Khandaq, siapa yang bersedia pergi mengetahui berita tentang Bani Quraidah. Perlu teman-teman tahu, di Madinah waktu itu ada 3 suku Yahudi. Ada Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Qainuqa, Nadir dan Quraidah. 3 suku Yahudi ini terkenal. Dan subhanallah kata sebagian ahli sejarah, dari 3 suku ini, Qainuqa, Nadir dan Quraidah, 3-tiganya ini tersebar ya orang-orang Yahudi sekarang. Dari kota Madinah dulu, yang sekarang banyak ini jumlahnya dari mereka. Kalau Bani Qainuqa sudah dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah karena mereka pernah mengganggu seorang muslimah yang sahabiat yang belanja di pasar mereka, sengaja dicantolin oleh beberapa anak mudanya besi, kemudian sobek bajunya gitu kan, sehingga kelihatan auratnya. Maka mereka terus menertawakan sahabiat itu karena tadinya mereka menggoda supaya sahabat itu buka cadarnya, tapi dia tidak mau. Lalu ada seorang sahabat lewat, sahabat itu lalu membunuh si Yahudi yang telah mengolok-olok muslimah tadi. Kemudian sahabat ini dikeroyokin dan mati. Lalu perempuan itu pulang ke Madinah melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kejadiannya seperti ini. Ya, Bani Qainuqa melakukan seperti ini. Maka Nabi SAW menyerang mereka, kemudian mengusir mereka dari Madinah. Yang kedua Bani Nadir, suku Nadir ini diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena mereka mau berusaha membunuh Nabi SAW waktu Nabi sedang ada di perkampungan mereka. Maka turun ya Jibril menyampaikan niat busuk mereka itu, lalu Nabi SAW mengepung dan mengeluarkan mereka dari Madinah. Nah tinggal suku Quraidah. Suku Quraidah ini dikeluarkan oleh Nabi SAW karena pengkhianatan mereka di perang Khandaq, gitu kan? Karena suku Qainuqa dan suku Nadir sudah diusir dari Madinah oleh Nabi SAW. Kedua suku Yahudi ini membuat makar. Mereka berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin pasukan ya untuk menyerang Madinah. Maka mereka mendatangi orang-orang Quraisy, mendatangi suku-suku Arab yang pernah dikalahkan oleh Nabi SAW, gitu kan? Ada banyak suku-suku Arab yang dikalahkan oleh para muslimin. Maka dipanggil dan bersatulah mereka semua. Dan pada saat itu kekuatan mereka mencapai 10.000 orang. Lalu suku Nadir dan Qainuqa yang telah diusir tadi berkumpul semuanya mereka di Mekah dan menunjuk Abu Sufyan sebagai pimpinan perang untuk datang menyerang Madinah, yang dikenal nanti dengan perang Khandaq atau perang Parit. Parit yang dibuat oleh Nabi SAW sesuai dengan saran dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Nanti kita jelaskan di Salman Al-Farisi itu. Tapi yang jelas seperti ini kurang lebih gambarannya. Maka pada saat itu Abu Sufyan sempat bertanya kepada suku Qainuqa dan suku Nadir nih, kalian ahli kitab, kalian mengaku punya kitab seperti Muhammad punya kitab dari langit. Saya mau tanya, agama kami lebih baik atau agamanya Muhammad? Perhatikan pengkhianatannya orang Yahudi ya. Dan ini kata ulama, permusuhan Yahudi terhadap muslimin ini sepanjang masa, abadi. Gak mungkin sampai Dajjal nanti keluar, sampai pun Dajjal terbunuh kita akan membunuh orang-orang Yahudi. Memang permusuhannya abadi ini.
Tidak bisa diubah lagi. Dan ini semua makar yang sekarang ada di tengah-tengah umat Islam, munculnya Syiah, munculnya kelompok-kelompok yang sesat, pemahaman-pemahaman yang salah, perusakan moral dengan media-media massa, Yahudi semua di belakang. Semuanya mereka, gitu kan? Maka mereka berani mengatakan pada saat itu kepada Abu Sufyan, agama kalian lebih baik, sembah berhala itu lebih baik. Maka Abu Sufyan pun akhirnya semangat, lebih semangat lagi untuk keluar, gitu kan? Untuk keluar. Nah, satu-satunya yang jadi kendala di Madinah itu ada dua kelompok. Adanya orang-orang munafik dan adanya suku Qainuqa ini, Yahudi ini. Nabi SAW memata-matai suku Qainuqa ini, mau tahu informasinya mereka. Dan orang yang jadi mata-mata ini butuh seseorang yang jeli, faham bagaimana memata-matai, gitu kan? Bagaimana dia mengambil informasi. Maka kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan untuk saya informasinya Bani Qainuqa? Zubair langsung berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Konsekuensinya bisa dibunuh nih. Karena di kota Madinah dulu itu, anggap misalnya ini kota Madinah, tempat tisu ini. Maka di dalam Madinah pada zaman Nabi SAW itu setiap suku tinggal punya lokasi sendiri-sendiri. Kalau kayak kita komplek perumahan sekarang ya. Tapi kalau zaman dulu enggak, benteng. Jadi di dalam Madinah itu ada banyak benteng-benteng, banyak benteng-benteng yang tinggi, gitu kan? Di dalamnya sukunya semua yang tinggal. Jadi Yahudi ini punya benteng, Qainuqa punya sendiri, Nadir punya sendiri, Quraidah punya sendiri. Kemudian suku-suku sahabat pun Bani Najjar sendiri, suku-suku Arab yang ada pun itu mereka bersuku-suku, gitu kan? Bani Amir. Sampai kalau kadang-kadang mereka mengunjungi sebuah tempat, mereka mengatakan kita ketemu di pemukimannya Bani Amir, Bani Najjar, gitu kan? Karena mereka begitu berkelompok-kelompok. Nah, ini benteng tapi ya, ini benteng-benteng yang tinggi. Di dalamnya itu ada sumur, ada perkebunan, ada peternakan, komplek tempat tinggal gitu. Nah, untuk menembus benteng Qainuqa, Quraidah, suku ini, itu agak sulit dan butuh orang yang luar biasa pemberani. Karena dia harus manjat ke atas, dia harus memata-matain, masuk pelan-pelan, ngumpulin informasi apa nih, gitu kan? Zubair mengatakan, saya Rasulullah. Maka dia pun pergi dengan kudanya ke sana, manjat temboknya, ngambil informasinya. Pokoknya dia berhasil kembali. Di ringkas riwayat ini adalah dia berhasil kembali. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mereka begini, jumlah mereka begini, mereka lagi lakukan ini. Informasi mata-mata. Gitu. Lalu kata Nabi SAW, kayaknya Nabi masih perlu nih. Siapa lagi yang bisa dan berani ke Bani Quraidah? Quraidah ini untuk ngambil informasi tambahan. Sahabat diam. Lalu Zubair mengatakan, saya Rasulullah. Karena ini untuk manjak tembok ini butuh kemahiran sendiri. Masuk ke dalam itu butuh kemahiran sendiri. Dia mengatakan, saya Rasulullah. Untuk yang kedua kalinya dia pergi, manjat lagi, ambil lagi informasi, kembali lagi. Begitu kembali sudah disampaikan, begini ya Rasulullah, begini ya Rasulullah. Nabi SAW yang ketiga kali mengatakan, siapa yang mengambilkan lagi buat saya informasi dari Bani Quraidah? Maka sahabat diam dan Zubair mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka ketiga kali dia kembali lagi, gitu kan? Artinya 3 kali menghadapi bahaya kematian, bisa dibunuh. Tapi dia betul-betul tidak peduli. Dia pergi ke sana lalu dia kembali, dia mengumpulkan informasi. Setelah lengkap, maka kata Nabi SAW, dan inilah judul kita sebenarnya ya. Judul kita ini, Zubair bin Awam adalah ya, sahabat setia Nabi SAW atau pembela setia Nabi SAW. Diistilahkan dalam bahasa Arab Hawari. Kalau kita bahasa sekarang itu bodyguard, gitu kan. Jadi bodyguardnya Nabi itu adalah Zubair bin Awam. Cuma kan tidak pantas kalau kita tulis di judul bodyguard, gitu kan. Ini dia pembela setia Nabi SAW, gitu kan. Jadi luar biasa. Nah, sebab disebutkannya hadis Nabi yang berbunyi, inna likulli nabiyyin hawari wa hawariyyiz Zubair. Sesungguhnya setiap nabi itu punya bodyguard, punya ada pengawal khusus, gitu kan. Yang memang dia khusus membela Nabi, pokoknya membela. Kalau raja, memang tangan kanannya yang membela dia. Ini punya keterampilan luar biasa dalam bela diri, keterampilan strategi, menyelamatkan lah. Bahkan dia siap mengorbankan dirinya. Maka kata Nabi SAW, semua Nabi punya hawari. Ada satu pasti dipilih pembelahnya. Dan pembelahku, bodyguardku adalah Zubair. Keluar sabda Nabi SAW ini setelah 3 kali dia bolak-balik dari suku Quraidah, gitu kan. Tentu dalam perang Khandaq ada sendiri ya, nanti insya Allah bisa diikuti dalam Sirah Nabawiyah, tapi itu pertemuan akan datang, akan ada pertemuan tentang Sirah di Bekasi Barat, memang yang setiap bulan sekali, tapi mungkin itu habis Lebaran, memang sudah masuk di perang, bahasan tentang perang Khandaq.
Ali radhiyallahu anhu berkata tentang perang Khandaq ini, orang yang paling berani adalah Zubair. Tidak ada yang mengetahui kadar orang-orang besar kecuali orang yang besar. Maksudnya apa? Saya tahu dia berani karena saya tahu bagaimana diri saya juga. Ali berani juga, gitu kan? Maka saya bisa menilai dia justru karena saya tahu bagaimana kadar saya. Ini luar biasa beraninya Zubair. Kemudian Ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'in berkata, kekuatan para sahabat ada pada 3 orang, Hamzah, Ali dan Zubair. Abdullah bin Zubair berkata, pada perang Ahzab, Nabi SAW memintaku, dan perang Ahzab nama lainnya perang Khandaq ya. Karena surah Al-Ahzab itu dalam Al-Quran, surah nomor 33 menceritakan tentang perang Khandaq. Nah, jadi perang Khandaq berarti parit, itu disebutkan dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran perang Ahzab, Ahzab jamak daripada Hizib, artinya kelompok-kelompok, karena suku-suku tadi semua ketemu untuk menyerang kota Madinah. Abdullah bin Zubair berkata, pada saat perang Ahzab terjadi, Nabi SAW memintaku dan Umar bin Abi Salamah untuk menjaga para wanita. Aku melihat ayahku dengan kudanya hilir mudik ke Bani Quraidah 2-3 kali. Ketika pulang, aku sempat bertanya kepada ayahku, aku melihatmu mondar-mandir wahai ayah. Dia berkata, apa engkau melihatku wahai anakku? Aku menjawab, iya. Dia pun menjawab, Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang bersedia datang ke Bani Quraidah dan mengemulkan berita mereka, maka aku pun berangkat. Ketika aku kembali, Rasulullah SAW pun mengulangi sampai 3 kali dan aku mengulanginya. Sampai akhirnya kata Nabi SAW, fidaka abi wa ummi, ayah dan ibuku jadi tebusan untukmu. Jadi ini juga ada istilah, ini bukan sumpah ya. Jadi biasanya kalau seseorang menghormati orang lain, dia mengatakan ibu dan ayahku jadi tebusannya. Kurang lebih maknanya, setelah ayah dan ibuku, kamulah orang yang saya hormatin, gitu loh. Seperti itu bahasanya. Ini sering dipakai. Nabi SAW kadang-kadang menggunakan kalimat ini, dan tidak semua sahabat. Di antaranya Zubair bin Awam, beliau mengatakan, ya, aku ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Maksudnya aku hormatin kau Zubair. Ya, setelah ayah dan ibuku, ya, justru karena peranmu dalam membela agama ini. Kemudian perang yang selanjutnya perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi tentunya setelah pembebasan kota Mekah ya. Maka dikatakan, dinukil dari beberapa sahabat di perang Hunain. Perang Hunain ini melawan pasukan yang luar biasa jumlahnya ya, luar biasa jumlah pasukan musuh. Pasukan muslimin juga banyak karena beberapa orang yang baru masuk Islam di pembebasan kota Mekah ikut berperang, gitu kan, ikut berperang. Tapi pada saat pasukan bertemu antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir, pasukan orang-orang kafir ini, mereka melihat ada satu orang di pasukan muslimin menggunakan surban merah dan punya tombak di pundaknya. Itulah Zubair bin Awam. Maka mereka saling berkata satu sama yang lain, ada apa dengan orang ini nih? Kok dia belum pecah peperangan, dia sudah mondar-mandir. Jadi pasukan muslim di sini, pasukan kafir di sini misalnya. Ini kan biasanya saling nunggu nih. Nanti kalau ada pecikan atau suara baru mereka saling menyerang. Enggak, Zubair ini kalau sudah lagi berhadapan sama musuh, dia jalan sampai ke depannya pasukan. Jadi antara dia dengan pasukan kafir ini sudah tinggal berhadapan begini saja. Ya. Dia bolak-balik, lihat-lihat mereka gitu, tunjukkan kekuatannya, mondar-mandir. Ada yang melawan, sudah dilawan sama dia langsung. Lalu dia bolak-balik. Jadi orang-orang kafir bilang, siapa orang ini yang luar biasa nih? Teman-temannya masih di belakang, dia sudah datang di depan, nunjukin keberaniannya. Ini siapa yang berani maju, saya tebas gitu. Nah, ini luar biasa gitu. Mereka bilang, siapa ini? Panglima perangnya bilang, itu Zubair bin Awam. Demi Lat, Lat ini Tuhannya mereka gitu kan. Demi Lat, dia akan menyerang kalian seperti singa menyerang musuhnya, gitu kan. Hadapi benar-benar, ini bahaya orang ini. Kalau dia sudah nyerang, pokoknya di kamu mati atau dia mati gitu. Jadi saking luar biasanya sampai musuh-musuh Allah pun mengetahui tentang kedudukannya. Dan pada saat takbir dipicukan oleh Nabi SAW, Allahu Akbar, bukti penyerangan, Zubair sudah hadapan begini, langsung diserang sama Zubair sendirian. Ini masih di belakang sahabat ini lagi menyerang, dia sudah nyerang, ditembus pasukan itu sampai ke ujung, gitu kan. Kemudian dia kembali lagi, jadi ini kocar kacir semua musuh. Subhanallah, dalam perang Hunain, sebagian besar ahli sejarah mengatakan, justru kemenangan didapatkan karena peran Zubair, satu orang. Dia sendiri yang masuk gitu kan. Jadi luar biasa nih, luar biasa keberaniannya. Dan ini tidak bisa ada kecuali karena diikuti dengan masalah pondasi asas yang awal saya bilang tadi. Keyakinan tentang kebenaran Allah, Rasulnya, agama ini, dan apa yang dijanjikan pasti benar. Tinggal tunggu ikhwah. Ini ikhwah di sini.
Kalau Allah mudahkan satu kalimat jihad, semoga insya Allah kita terikut, tapi yang benar, tuntunan dalam agama, dan semoga mati syahid. Teman-teman sekalian tinggal tunggu musuh tusuk satu pisau, gitu kan? Mati syahid, 70 keluarga dia masuk surga. Tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Tidak ada pertanyaan malaikat mungkar nakir, siapa Tuhanmu, siapa Nabi, nggak ada lagi bagi syuhada. Nggak dimandikan jenazahnya, dikubur dengan bajunya, dibangkitkan hari kiamat, darahnya netes lebih wangi daripada bau kasturi, gitu kan? Kemudian dia juga akan masuk surga tanpa hisab, nggak ada timbangan amal lagi, selesai. Golongan pertama masuk surga, dan masuk surga Firdaus di tingkat tertinggi, gitu kan? Luar biasa fadilahnya, terlalu banyak. Sementara orang kalau mati terbunuh ya, ada orang tusuk kita misalnya, atau dilempar bom meledak. Kalau kita sudah mati saatnya, pada saat itu ajal datang, kita nggak rasa lagi, aduh pisaunya sakit nih di perut saya, nggak ada lagi itu. Kena bom, aduh kepala saya meledak nih, nggak ada lagi itu. Kenapa? Karena orang mati dalam Islam cuma merasakan satu saja. Apa itu? Siapa yang bisa jawab? Hah? Sakaratil maut, gitu kan? Jadi cuma kita ini kalau mati nanti ikhwah, nggak lagi lihat, oh ini musuh lagi tebas leher saya, nggak ada. Malaikat cabut ruh, itu saja yang kita lihat. Orang beriman, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kalau orang kafir atau fasik sulit, seperti bulu domba yang dibasahkan dililit di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu, gitu kan? Jadi tidak ada kata takut dengan menghadapi perang dan mati syahid itu, tidak ada. Bahkan orang yang faham dia akan merindukan itu. Zubair bin Awam sangat kental gitu. Ya, bayangkan kalau antum semua ini, tapi insya Allah orang-orang beriman, masya Allah. Kalau ini musuh, lalu saya posisi Zubair bin Awam begini berhadapan nih, satu orang hadapin ini ribuan orang, gitu kan? Dia keliling-keliling dari ujung, tinggal tunggu takbir dari belakang. Begitu takbir dia serang langsung masuk. Luar biasa, gitu kan? Bagaimana nggak takut musuhnya? Ini dianggap orang gila mungkin kalau orang tidak beriman, gitu. Tapi seperti itulah ciri khasnya beliau. Dan ini perang Hunain luar biasa. Sampai kata Ali radhiyallahu anhu yang menyerang dari belakang, melihat Zubair di depan bolak-balik, kemudian dia tembus musuh. Waktu melihat kejadian tersebut kata Ali, dia telah marah, ya, karena dia sudah tunggu, dia sudah panas lah istilahnya, gitu kan? Seperti macan tutul dan menerjang seperti singa, gitu. Luar biasa dia kalau masuk menyerang musuh itu. Kemudian di perang Yarmuk, tentu di sini perang Hunain adalah akhir peperangan Nabi Muhammad SAW, dan ini peperangan yang akhir juga diikuti bersama Nabi SAW oleh Zubair bin Awam. Tapi beliau salah satu sahabat yang tidak pernah ketinggalan perang, satupun perang, semua perang Nabi diikutin, radhiyallahu anhu. Luar biasa orang ini. Kemudian di perang Yarmuk ini terjadi di zaman Umar bin Khattab.